Bhagavantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sangham namami. Handamayang Pancasila Aradhanang Karomase Okasa Ahang Bante Isarane Nasati Pancasila Dhamma Yacami Anugrahang Khatwa Silang Dekame Bante Utiyampi Okasa Ahang Bante Tisarane Nasati Pancasila Dhamma Yacami Anugrahang Khatwa Silang Dekame Bante Atiyampi Okasa Ahang Bante Tisarane Nasati Pancasila Dhamma Yacami Anugrahang Khatwa Silang Dekame Bante. Bahagwadamitam wadeta Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami.
Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranang gamanang paripurna. Amabhante. Panatipata veramani sikkhapadang sampatiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang sampatiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesumiccacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesumiccacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pambatatana veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadatana veramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sukating yanti. Silena boga sampada. Silena niputing yanti. Asma silang usodaye. Amabhante. Sadu, sadu, sadu. Saudara-saudara, kita malam hari ini bersama-sama di ruang terbuka dengan maksud dan tujuan kita adalah sama-sama berlatih. Saya juga berlatih, saudara-saudara juga berlatih. Kenapa kita sekarang berada di ruangan? Biasanya kita memilih di dalam ruangan, di dalam ruang salah. Jadi bukan untuk gagah-gagahan, bukan. Tetapi ya, yang mana kita semua sudah mengenali tempat ini. Sebenarnya biara kita ini cukup punya beberapa sisi dari bagian biara yang unik yang bisa dipakai untuk pelatihan. Jadi kita menggunakan ruang terbuka semata-mata ya, sebagai variasi saja. Jadi ganti dari suasana di dalam, kita bisa merasakan suasana
terbuka maksud saya. Dan sekarang kita bisa merasakan bagaimana kita duduk di ruang terbuka. Ya, cuacanya juga cukup bagus, tidak panas, juga tidak hangat, dan cukup sejuk. Saya sendiri ya harap kalau pagi-pagi jam 5 pagi bisa menikmati suasana di luar, ya, di luar seperti ini. Ya, beberapa tempat duduk bisa dipakai pagi-pagi ya, untuk menikmati suasana di luar. Jadi kita mengajak sama-sama untuk melakukan ya pelatihan, barangkali pelatihan yang sederhana saja, karena hari ini juga kita baru mengawali bagaimana yang mengawali tepat pada bulan purnama. Sebenarnya malam hari ini belum tepat, tepatnya besok kita menyongsong bulan purnama. Nah, tidak apa-apa lah sebenarnya ini kalau cuaca cukup baik ya, bulan purnama sudah kelihatan agak bulat ya, biasanya di sebelah timur atau timur laut. Biasanya bulan purnama sudah terlihat baik dan ini jelas kan. Tapi malam hari ini rupanya agak mendung, sehingga ya, kita tidak bisa melihat bulan, apalagi melihat bintang-bintang di langit ya, tidak bisa melihat. Tapi itu bukan satu halangan. Sama-sama hadir di sini untuk sebentar, berapa bentar, beberapa lama kita sama-sama berlatih di sini. Jadi jam berapa sekarang? 7.20, mau sampai jam 11 atau jam 12. Kalau bisa menikmati kan tidak apa-apa. Dan biasanya di ruangan tertutup kita lebih berbawa suasana ngantuk. Barangkali di tempat terbuka kita suasana lebih segar, kita bisa menikmati suasana, sehingga ya barangkali bagi yang sudah terbiasa duduknya akan lebih nyaman. Kalau duduk lebih nyaman, maka bisa lebih tenang. Tidak tahu tenang pikirannya betul enggak, karena kadang-kadang kelihatan tenang fisiknya, belum tentu tenang pikirannya. Karena ini masalah pelatihan diri, yaitu pelatihan batin. Pelatih pikiran ini sesuatu yang ya sangat-sangat penting, dan pikiran siapapun itu tidak gampang diarahkan, karena pikiran sifatnya itu dia pada dasarnya. Tetapi bagi ia yang sudah ya berlatih, berlatih itu tidak selalu dikatakan ikut retret di sana, di sini, di situ, ke kelompok ini itu, bukan. Karena sebenarnya namanya pelatihan pikiran, pelatih pikiran, pelatih hati.
itu adalah setiap saat. Yang dikatakan istilah sekarang meditasi. Ya. Meditasi itu kan istilah mana orang tidak tahu dari mana bahasa Prancis atau bahasa apa. Tapi sekarang istilah meditasi itu sudah begitu banyak diartikan macam-macam. Karena meditasi dari berbagai metode, dari berbagai cara, mungkin orang ke orang punya tujuan, maksud macam-macam, dari yang tujuan itu baik, tujuan sampai yang kurang baik. Ada meditasi tujuan sebenarnya tidak memberi manfaat apa-apa, malah mendapat kotoran batin juga ada. Dan karena itulah sebenarnya kita sebagai Buddhis, kalau kita menggunakan istilah yang lebih baku, istilah kita yang ada di Pustaka Pali, sebenarnya ya meditasi Buddhis adalah cita bhawana. Cita adalah batin, bhawana adalah pengembangan batin. Jadi pengembangan batin itu ya saja sesuai dengan tujuannya adalah untuk mengikis atau membersihkan batin dari noda. Noda batin itu yang mengotori batin sendiri ya, sebagai noda. Ya, seperti noda di baju ya. Kita punya baju, bajunya warna putih, lalu kemudian ada bercak-bercak, wah ini noda. Lalu mengatakan wah ini kotor, bajunya kotor karena bajunya tidak ada noda. Lalu kemudian ada upaya untuk membersihkan dari noda. Itu yang barangkali menjelaskan. Bahkan juga makanan itu makanan baik-baik, tapi makanan mungkin ada selembar apa itu rambut atau mungkin plastik atau apa misalnya ada lalat yang juga lalu kita mengatakan itu makanannya sudah ada nodanya, sudah ada kotorannya, padahal makan baik sedikit itu adalah pemahaman secara umumnya. Kita seringkali menyebut itu hal-hal yang ya tidak biasa. Menodai itu disebut sebagai nodai. Para bapak ibu sekalian, yang kita berlatih sebenarnya ya sudah dilakukan, apa itu sudah melakukan latihan itu bukan saja 1-2 hari sejak lama ya, yang menjadi ya seorang yang mengidentitaskan atau ya identitas diri, mengaku saya sebagai Buddhis, barangkali Anda sudah pernah berlatih untuk mengembangkan batin.
berlatih untuk membersihkan dari roda batu. Hasilnya apa? Ya hasilnya Bapak sendiri yang tahu. Karena kotoran batin itu ya adanya di pikiran, di pemikiran sendiri. Itu setiap saat saya kira kita bisa memunculkan itu. Nah, sekarang saya ingin sedikit satu pengetahuan saja. Nah, kita ini ada 3 manfaat yang sebenarnya kita bisa peroleh dalam hidup kita. Manfaat yang pertama adalah manfaat untuk diri, manfaat untuk orang lain. Ini yang dikatakan sebagai manfaat dunia. Yang kedua adalah manfaat untuk di luar dunia ini. Jadi ada dunia lain, alam-alam yang lain. Manfaat yang ketiga adalah manfaat untuk mencapai atau menembus kebenaran sejati, yaitu berjiwa transcendental yang mutlak, yaitu bebas dari derita. Nah, manfaat untuk diri saya kira kita hari-hari sedang melakukan. Apa itu? Ya, kita berusaha untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada diri, berbuat baik pada pasangan, berbuat baik pada keluarga, ya, orang lain, orang itu adalah manfaat untuk diri sendiri, dan itu sudah kerap kita lakukan dan terus kita lakukan karena memang kita hidup pada ya dunia kita. Dunia kita adalah dunia mana ya kita tidak mungkin tidak bersinggungan dengan orang lain, bersama dengan orang lain. Maka di situ kita ya selalu memberikan manfaat kebajikan. Nah, di sini kita sebenarnya ya hidup ya sesungguhnya seperti apa, di mana kita ya hidup ya memperhatikan diri, mengarahkan diri pada hal-hal yang baik. Ya memang kita masih memungkinkan melakukan hal yang buruk, hal yang baik, hal yang buruk kita masih lakukan. Tetapi kalau kita punya kecenderungan kita melakukan hal yang baik, itu sudah memberikan manfaat pada diri yang tidak kecil, dan semua itu menjadi sumber daripada kebahagiaan. Kalau kita memiliki ya timbunan kebajikan, lebih banyak kebajikan daripada hal yang buruk.
Itu pun tidak mau karena kita hidup yang sekarang ini, ya hidup yang sebenarnya nyata, ya. Kita bersosialisasi, berasosiasi dengan orang. Ya coba saja kalau kita ini ya hidup di kesendirian di hutan juga gak mungkin lah. Sebagai biku, sebagai samadera, sebagai saudara perempuan tidak mungkin hidup sendiri di hutan juga. Kita butuh orang lain. Tapi yang terpenting apa? Yang terpenting adalah mengarahkan diri pada hal yang wajib. Hal yang wajib apa? Hal-hal yang sekiranya memberikan manfaat. Selalu memiliki perhatian. Perhatian itu yang saya kira penting untuk diarahkan. Tapi perhatian yang bagaimana? Perhatian yang bijak. Bukan perhatian asal perhatian. Jadi setiap saat kita di mana, itu bukan saja di sini. Kita di mana saja. Kita punya perhatian yang bijak, perhatian yang sempat. Itu dikatakan sebagai ya, perhatian yang semestinya dikembangkan. Pernah melihat kucing atau mungkin juga anjing, ya itu punya perhatian. Jadi kalau melihat mangsanya, kalau kucing anjing punya ini sifat serakah, dia ini bisa saja dengan perhatiannya dia mau buat strategi, ancang-ancang, ya, ancang-ancang, lalu kemudian perhitungan dia menganggap apakah kucing ini nangkap tikus atau mungkin mangsanya. Tetapi perhatian ini bukan perhatian yang bijak, karena itu dilandasi oleh serakah, tamak, ya, bukan yang lain. Nah, perhatian yang bijak, perhatian yang tepat, yang benar adalah perhatian yang diarahkan kepada objek. Jadi setiap saat sebenarnya saudara bisa berlatih meditasi di saat ini, di kamar juga. Yang disebut dalam bawaan atau kekuatan. Apabila punya perhatian yang tepat diarahkan kepada objek. Nah, mungkin perlu sedikit ya ini sebagai pengantar ya. Nanti boleh kita diskusi ya, karena di sini saya juga ya di depan saya mengatakan kita sama-sama berlatih. Berarti saya ya menganggap paling tahu dan paling mengerti, paling pengalaman, tidak juga ya. Kita sama-sama berlatih, kita sama-sama sharing ya, berbagi. Nah, saya ingin memberikan seekor anak sapi yang liar. Anak sapi yang liar itu, anak sapi liar itu kan ini baru ditangkap biasanya bedal-bedal, ya, nggak bisa diam, ya, nggak bisa diam. Anak sapi itu kemudian diikat lehernya pakai dadung, dadung ya tali
kemudian diikatkan pada tiang atau ini sebuah tongkat. Nah, anak sapi yang liar itu akan lari ke sana kemari juga, karena anak sapi yang liar seperti halnya pikiran kita yang liar itu kemana-mana, nggak bisa dia kesana kemana sampai kemudian dia setelah lelah capek sendiri, dan dia bisa kemana-mana yang sekitar ini tiang tonggak atau ini tiang pengikat tali itu saja, tonggak atau sebuah tonggak lah atau tiang. Dan anak sapi itu akhirnya dia lelah. Nah, sama seperti pikiran kita juga ya, perumpamaan anak sapi yang liar itu seperti pikiran kita. Lalu tali itu adalah tali yang mengikat leher daripada anak sapi yang masih liar, dan juga diikatkan ke tiang atau tongkat. Itu adalah perhatian yang bijak, perhatian yang benar, yang tepat. Lalu tiang adalah objeknya itu sendiri. Jadi pikiran kita ini supaya pikiran tidak liar ya, bisa diarahkan, bisa memberikan manfaat pada diri, pada orang lain, maka harus begitu dilatihnya. Awalnya liar, awalnya nggak bisa diam, ya bisa pelan-pelan jadi jinak dan jinak. Karena apa? Karena ya terus diikat dengan perhatian yang bijak, ya, diikatkan kepada tiang, pada objek, sehingga anak sapi itu menjadi jinak. Pikiran kita juga demikian jinak. Apabila pikiran kita seperti anak sapi yang liar, sekali lagi apabila diarahkan kepada objek, sehingga ya dari latihan dan terus latihan bisa menjadi lebih jinak. Ya samalah seperti kalau kita belajar naik sepeda. Kalau belajar naik sepeda atau sepeda motor, jatuh itu hal biasa. Sepeda apa sekarang olahraga itu tidak biasa jatuh, tapi karena dicoba bisa, akhirnya bisa jalan normal, jalan stabil, jalan cepat. Nah itu karena apa? Karena latihan. Sebetulnya yang kita bisa karena latihan dan latihan dalam segala hal, termasuk juga dalam berlatih pengembangan batin, itu juga karena latihan. Latihannya ya mungkin ada latihan yang lebih khusus, lebih serius ya, barangkali seperti ini, atau mungkin juga ada pelatihan berapa hari dan lain-lain. Tapi apa artinya pelatihan yang mungkin beberapa jam dan latihan beberapa hari kemudian tidak diterapkan? Dan nilainya juga ya mungkin hanya gagah-gagahan saja. Oh, saya udah berlatih di sana, di sini, tapi apa? Hasilnya nol juga kalau itu tidak dilatih,
sudah dibiasakan. Latihannya kapan ya? Latihannya 24 jam dari pagi bangun tidur, ya, kemudian beraktivitas pagi, siang, malam. Ya latihan itu kan dari waktu latihan setiap saat. Latihan yang khusus atau tersendiri barangkali ya, tapi latihan pelatih batin biasa. Kalau batin kita mau jinak, batin kita mau lebih kalem, batin kita mau lebih lembut, ya harus latihan terus menerus. Ya batin yang lembut seperti apa? Batin yang lembut ya tidak kaku, tapi juga punya prinsip, punya dasar, punya pijakan yang baik, bisa melakukan. Itu adalah batin yang lembut, batin yang tidak gampang terbakar. Nah semua itu dari latihan. Nah karena itu kita sama-sama ya. Nah ini adalah memberikan manfaat pada diri, manfaat untuk dunia, dan manfaat untuk dunia ini ya kita dalam ajaran Sang Buddha itu yang utama. Sekarang saat ini manfaat untuk setelah dari dunia ini di alam-alam surga ya itu bisa saja diperoleh. Dan itu semua adalah upaya dari sini, dari alam sini, termasuk juga manfaat untuk penerusan menghari duka itu juga dari sini. Jadi pertama tentu kita harus memberikan manfaat pada diri, pada orang lain, pada semua makhluk, yaitu manfaat pada dirinya ini, lalu kemudian manfaat untuk yang lain-lain. Saya kira kalau kita bisa ya dalam pelatihan diri secara konsisten, kontinuitas yang ada dilakukan, saya kira ya masing-masing orang ya yang punya pengalaman itu sangat berharga. Karena sebenarnya ajaran Buddha itu kan ya, teori penting, jangan anggap teori tidak penting ya. Teori sangat penting karena ya kalau kita tidak punya pemahaman ya, dari ajaran Sang Buddha ya, punya titik ya, sama titik pandangan yang benar, dan juga kita tidak punya sila yang baik ya, sila yang baik dan titik sampai pandangan yang benar, pandangan yang bijaksananya ya tentu kita tidak akan maju. Jadi sila, makanya setiap kesempatan kalau melakukan kebajikan diawali dengan sila itu hal yang baik. Jangan alergi, jangan merasa saya sudah ini yang penting saya praktek ini, lalu tidak perlu praktek itu, saya tidak perlu ya belajar mendengar ini, yang penting saya kira ya tidak begitu. Mesti harus dari segala seginya ya, untuk pengembangan batin kita tentu harus dimunculkan, karena ya tidak mungkinlah hanya satu nilai leluhur kebajikan, tapi nilai leluhur kebajikan cukup banyak. Ukuran hatinya ya, karena mana ya penting. Karena dalam pengembangan batin kan bawana dikatakan sebagai sebagaimana maksud saya berkembang ya apabila praktek yang lain itu dilaksanakan.
berarti ada sila, sila mendukung pelatihan bawah, mendukung juga pelatihan bawah itu mendukung munculnya yang panjang kebijaksanaan. Karena itu saling mendukung ya, praktek agama itu tidak secara parsial berdiri sendiri, tapi secara ya menyeluruh. Secara menyeluruh saya kira ya, praktek itu juga tidak bisa dikatakan apa ya sendiri-sendiri, tapi ya secara berbarengan, secara berbarengan itu dilatih, dikembangkan. Nah, saudara-saudara, kan kita mau ini udah cukup belum pengantarnya? Mau duduk berapa lama? Sudah biasa mau duduk ya, biasa berlatih duduk. Apakah duduk lama-lama itu jaminan latihan? Enggak juga, tapi paling tidak ya duduk lama itu kalau ya dari latihan ini ya kebiasaan ya, itu sudah ya dilatih, dikembangkan, ya duduk lama kelihatan oh sabar. Tapi duduk lama, apakah duduk lama dalam waktu 5 menit misalnya, semenit bisa tenang? Dalam waktu setengah jam, apakah ada waktu 5 menit yang tenang? Atau mengerjakan tenang? Begitu. Apakah tujuan dari cari ketenangan dari latihan itu, dari duduk itu? Kira-kira gimana? Bukan. Ya. Duduk lama, ya boleh, bagus-bagus saja. Ya. Ya. Karena itu latihan. Duduk sebentar, mungkin diimbangi dengan jalan, itu juga boleh, bagus. Hanya kelihatannya yang pada umumnya duduk lama ini menjadi satu model. Harus model duduknya lama, sekian lama, 30 menit, setengah jam. Karena sebenarnya itu adalah upaya diri untuk melatih ya sabar enggak ya saya dengan urusan pikirannya yang apa ya semrawut ini ya itu mungkin di situ. Tapi persoalan tenang atau tidak tenangnya jangan dipikir. Karena kadang-kadang orang pikir wah saya kok duduk ini tenang, duduk ini tidak tenang. Urusan tenang dan tidak tenang, ya tenang kalau tenang ya bisa tenang sebentar sabar. Tidak tenang ya namanya latihan, namanya urusan pikiran tidak gampang. Ya duduk saja, duduk dengan rileks. Duduk dengan rileks ya tentu saja harus fisiknya rileks. Ya. Kalau fisiknya nggak rileks, ya nggak bisa duduk dengan rileks. Duduk dengan rileks karena fisiknya, sikap duduknya mungkin tepat, ya. Bersila, silanya tepat, sudah nyaman, tidak terganggu oleh apa misalnya bagian-bagian tubuh karena singgungan mungkin bajunya atau apa yang ini sehingga agak nyaman ya. Itu bisa karena itu posisi duduk karena apa. Nah kalau duduknya nyaman barangkali ya diarahkan pikirannya
pada objek yang tadi yang saya berikan perumpamaan, ya pikiran kita diarahkan perhatiannya, ya objeknya, sehingga lama-lama yang tenang. Tapi ketenangan itu bukan tujuan, ya bukan tujuan. Kalau ketenangan itu tujuan, pada waktu duduk nanti kecewa, loh saya kok tidak tenang, saya duduk lama-lama kok tidak tenang, nyesel, kecewa. Atau bisa tenang, kali itu bisa tenang, tapi lain waktu tidak bisa tenang, kecewa. Jalani saja, karena itu fenomena, ya fenomena. Mau tenang, mau tidak tenang, duduk. Mau tenang, tidak tenang, berjalan. Karena pikiran itu juga ada, ya, saatnya. Karena ya ada hukum pikiran itu sendiri, ada saat. Kalau kita rileks ya bisa tenang. Diarahkan konsentrasi bisa konsentrasi. Jadi dalam pelatihan itu ya jalani saja, dan pelatihan meditasi itu bukan pelatihan fisik, ya bukan pelatihan fisik, tapi pelatihan batin. Ya, tujuannya apa? Di awal saya sampaikan. Makanya ketenangan itu bukan hal yang ya memang ketenangan itu perlu, tapi ketenangan itu sifatnya juga berubah-ubah. Ya, tujuannya meditasi adalah membersihkan batin dari kotoran batin. Jadi tenangnya itu karena bersihnya dari kotoran batin, dari pengotor pikiran. Apakah ya serakah, benci, dengki. Jadi itu latihan dari pelatihan bawana, yang perempuan batin adalah menuju tujuan itu adalah membersihkan pengotor pikiran. Kalau pikiran kita bersih, bakal lega, bakal nyaman, tidak panas di dada, tidak panas di kepala, puyeng. Itu tujuan membersihkan kotoran batin. Ya. Nah, caranya ya duduk, berdiri, berjalan, atau bahkan berbaring. Tapi jangan berbaring ya di sini. Jadi kita duduk saja, karena pelatihan, dan pelatihan ini ya kita sama-sama dalam suasana yang ya bersifat alami, ya di luar angin sejuk barangkali membantu kita lebih rileks, lebih bisa mengarahkan, memfokuskan pikiran. Ya, sekarang sudah banyak saya sini. Jadi ya, sebagai ya pengantar saja ya. Ya sebenarnya besok dijadwalkan di pengurus ya, besok saya tidak pagi-pagi sudah berangkat. Jadi supaya kegiatan ini bisa berlangsung terus, yaitu pelatihan meditasi bersama tepat bulan Uposatha atau menyongsong Uposatha, purnama terang, purnama Sidi, ya atau full itu. Jadi kita ya ini sebagai awal sesuai dengan apa yang sudah direncanakan ya. Jadi sekali lagi ini adalah ya pelatihan bersama, sama-sama kita berlatih, dan sesuatu yang menarik karena kita ya berada di pelataran di depan candi. Kalau di Jawa Tengah itu di candi-candi kuno, Borobudur, tambah Pelausan ini itu, tapi kita punya candi juga. Jadi ya kita akan terus sana. Ya baiklah,
Saya kira sebelum kita melatih pelatihan, ada yang mau tanya dulu kan? Kita bebas kan waktunya kan malam ini? Nah, bebas. Ya kalau mungkin ada sharing-sharing sedikit, baru nanti kita duduk bersama. Barangkali mau ada pertanyaan, boleh. Jadi kita sharing-sharing dulu. Nanti kita pelatihan. Waktunya kan masih sore. Sampai nunggu ini muncul. Ada yang mau bertanya? Tidak? Ada yang mau sharing-sharing? Silakan. Jadi kita bebas saja, kita tidak terlalu kaku, kita bisa, ya saya sudah ngomong banyak, kita kasih pengantar dan apa yang saya sampaikan. Jangan terima mentah-mentah. Mentah-mentah artinya jadi pikir langsung ditelan, tapi ditelan matang, dipikir dulu benar, tidak memang benar ya silahkan diambil, kalau enggak ya tidak apa-apa. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama ini melatih. Ya, saya juga terus belajar ya sekalipun ya sudah berpuluh tahun saya dari terus belajar. Dan kita sekarang ya, belajar dan berlatih bersama. Saya kira ini mengawali yang baik. Mudah-mudahan ini bisa tiap bulan dan purnama bisa diluangkan depan. Ya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya dulu. Kita baru nanti duduk. Berapa lama boleh? Setengah jam kali ya. Setengah jam duduk atau berjalan setengah jam. Jam. Tapi sebelum kita mulai sekarang saya kasih kesempatan mungkin sharing dulu. Ada menyampaikan? Ada tidak? Dan menyampaikan? Ya kita bebas saja. Ada? Tidak ada? Gak usah sungkan-sungkan. Atau saya bertanya, kira-kira pelatihan ini pakai objek apa, ada yang tanya kan? Lalu kita latihannya objeknya apa? Ini pada ada singgung apa? Ada objek. Lalu kemudian ada perhatiannya. Ya. Kalau pikiran kita punya pikiran. Kalau secara dasar berarti meditasi atau objek salah satu yang penting. Kalau nggak ada objeknya ya bukan meditasi, ya lamun itu namanya. Lamun atau hayal. Lalu ada objek, ada tempat, ya tempatnya kan ada kan. Nah, itu adalah syarat-syarat kriteria pelatihan. Lalu kemudian ya waktunya malam tepat kan. Coba kalau siang hari kosong semua, malam kan sejuk. Jadi memang ya untuk pelatihan seperti ini harus cari waktu yang tepat. Kalau di dalam ruangan pikirnya apalagi ada jam-jam berapa ya. Nah, di ruangan kadang-kadang panas, nggak ada itu. Tapi malam hari ini bagus lah. Jadi waktunya, ya, tempatnya, objeknya. Ya saya bukan pembimbing ya, bukan guru, tapi sama-sama berlatih aja lah. Kita sama-sama berlatih. Kalau saya kasih alusasana ya ini hanya pemahaman dasar. Pemahaman dasar, berarti kalau nggak ada pemahaman dasar nanti
mengerti ya, kiranya meditasi putih sama dengan meditasi yang lain. Ada perubahan dasar, tapi mungkin yang saya sampaikan tadi barangkali belum jelas, makanya sampaikan ada yang bertanyakan enggak gitu. Ada yang sampaikan enggak. Nanti baru kita duduk sama-sama ngetes kayak buat-buatan. Buat-buatan. Jadi kalau berlama-lama itu seolah-olah berarti buat-buatan yang buat siapa? Belum tentu yang paling kuat karena belum tentu pikirannya tenang juga. Tapi itu jangan itu juga apa namanya, kemudian kita apa ya, negatif thinking jangan. Tadi hanya sekadar ya sekadar intermezzo saja ya. Kadang-kadang juga begitu ya, duduk lama belum bisa konsentrasi, hanya kuat secara duduk fisiknya aja gitu. Tapi konsentrasinya bisa konsentrasi, bisa tenang, bisa kemudian mengembangkan batin. Pengembangan apa? Mengembangkan nilai luhur sebenarnya ya. Mengembangkan nilai luhur. Jadi meditasi itu nilai luhurnya yang harus dikembangkan. Karena apa? Karena kalau nggak ada nilai luhur ya nanti kayak tadi loh yang saya ceritakan, si kucing, si anjing konsentrasi, tapi itu masih ada keserakahan di situ, ada kebencian di situ. Jadi dikembangkan nilai luhur. Apakah cinta kasih? Padahal ada orang bicara cinta kasih bagi saya. Mengembangkan kekuatan hati juga bisa. Jadi senang berdana, munculkan pikiran. Oh, saya senang berdana, gambarkan saya berdana apa gitu. Juga tahu kalau saya sudah berdana apa, saya senang itu juga tahu yang munculkan pikiran yang baik. Jadi kalau konsentrasi ya duduk tenangnya pikirannya kesana kemari, tidak mengembangkan nilai luhur. Banyak nilai luhur ya, yaitu tadi meta, cinta kasih saya, atau karuna, atau mudita, atau upeka, empat bermamia bisa, atau merenungkan apa tentang ini panca skanda, yaitu merenungkan tubuhku ini apa ya, tubuhku ini kan sekadar hanya onggokan daging. Renungkan itu, tubuhnya hanya onggokan daging, bukan apa-apa. Kira-kira kalau pikir tubuhku onggokan daging, ini gak kaget, gak menjijikan tuh. Jadi kau renungkan tubuh ini, tubuhnya hanya sekadar onggokan daging saja. Artinya apa? Yang merenungkan ketidakindahan. Tubuh ini tidak indah, tubuh ini tidak indah. Nah, direnungkan saja. Rambut ini yang sering ya klaim, oh rambutku indah ini, rambutku warna ini, seperti ini, seperti itu. Itu direnungkan. Rambutku tidak indah, kulitku tidak indah. Lalu apa? Ya, semua bagian-bagian tubuh semua, bahkan sampai di bagian tubuh merenungkan ketidakindahan. Karena merenungkan ketidakindahan dari tubuh, ya kalau itu direnungkan, singkatnya ya, jadi jenuh terhadap tubuh. Akhirnya apa? Pikiran yang tadinya liar jadi konsentrasi. Jadi konsentrasinya itu karena apa? Bebas dari kotoran batin, bebas dari serakah, benci, hawa nafsu, atau merenungkan nilai luhur yang lain. Ya, jadi meditasi adalah untuk mengembangkan hal bajik yang ada, ya, bukan memunculkan apa ya seolah bajik baik tapi belum. Jadi harus diarahkan ke hal itu. Caranya, objeknya macam-macam. Nah, yang paling gampang
Yang sering kan meta bawana. Meta bawana itu ada di leluhur dikembangkan, atau nafas keluar masuk nafas. Tapi apa artinya hanya mengamati keluar masuk nafas, ini pasang nafas masuk 1, nafas keluar 1, nafas masuk 2, nafas keluar 2, 3 sampai 9, kemudian balik lagi. Pada meditasi hanya ngitungin itu apa namanya angka atau mengucapkan apa kata-kata, tetapi di situ tidak ada nilai bajik. Yang buat batin ini berkembang itu kan ada nilai bajiknya, nilai luhurnya itu. Luhurnya apa? Bisa yang tadi atau bisa tentang anicca, ya. Berubah, jadi panjang, dipendek, dihalus, di apa. Kemudian nafas itu bukan kasar atau harus, tapi anicca, tidak kekal, tidak memuaskan. Nafasku ini gak ada nafas, sebenarnya itu nafas ini tanpa diri, tidak milik kosong dan seterusnya. Jadi mengembangkan nilai luhur meditasi adalah secara Buddhis sesuai dengan ini adalah sangat mudah. Meditasi juga harus dipahami sebagai ajaran sangha, bukan ajaran siapa. Kita belajar meditasi dari ajaran sangha, yaitu hal-hal yang harus dikembangkan dengan mengembangkan nilai luhur, ya, harus disertakan di setiap kita mengembangkan konsentrasi. Bisa aja lah, ya, cukup. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada memang maunya mau duduk. Tapi nggak apa-apa. Jadi kasih cara pemahaman sedikit, mengerti atau tidak mengerti itu urusan sendiri. Saat bisa mengerti, nggak apa-apa. Sudah mendengarkan, mungkin nggak didengarkan tidak masalah. Keluar dari telinga kanan, masuk dari telinga kanan, yang penting apa sudah apa. Sekarang mari kita duduk. Selama berapa menit maunya? Setengah jam. Ya udah, coba 40 menit ya. Objeknya terserah masing-masing. Meta bawana ini nafas. Ya, itu yang tegap, relax. Ya, kalau nafas, hanya ke awal, tarik nafas pelan-pelan. Tangannya di pangkuan ini, sila kayak Buddha Rupang itu, ya, relax di pangkuan kayak Buddha Rupang, tegak lurus, ya, jangan bongkok. Tarik nafas,
tidak mendengar, merasakan tidak merasakan. Yang ada hanya diarahkan kepada objeknya. Silakan apakah nafas, mengamati nafas. Yang tadi tarik nafas 3 kali di bibir bagian atas depan lubang hidung, yang mengamati itu nafas. Masuk, nafas keluar, tandai. Anicca berubah. Kalau berubah ya ada. Anicca salah satu nilai luhur, ya, jadi melihat berubah. Saya mau objek lain, tidak kasih kita bawahnya juga boleh. Bahkan munculkan sifat kita kasih sayang dengan menyadari adanya tubuh, merupakan pikiran yang diliputi cinta kasih sayang, dimunculkan itu pikiran cinta kasih sayang. Ya, semangat berarti duduk dengan rileks, bahagia, rasa nyaman. Nah, diteruskan latihannya. Lama dulu ya, bahwa nanti lama-lama besok nggak ada lagi. Kalau baru nanti nggak mau lagi, kapok sekali. Kapok itu artinya apa ya? Kalau kapok Lombok itu ya enak, pedes, cari lagi. Lombok ya duduk lama sakit, tapi ya coba lagi ya memang ya, dalam satu pelatihan apapun pasti ada apa hal tidak enak ya, tidak nyaman ya, jatuh bangun, nah begitulah ya. Nah ini ada mau ini dibahas enggak? Atau ada yang mau menyampaikan enggak?
Maklum Bante. Air liur itu kan air dari mana? Air itu kan memang ada di ini bagian tubuh. Di apa? Keluarga dikeluarkan enggak? Karena apa? Ya alamiah sekali. Karena belum relax. Ya masih belum relax, masih bisa ya batinnya, pikirannya diarahkan. Kalau sudah bisa diarahkan ya relax. Jadi ini aja, tandai saja. Kalau ya dengan perenungan ya, oh ini aja berubah. Tahu bahwa ini bukan sesuatu yang tetap, bukan sesuatu yang ajak, tetapi itu berubah. Nah, relax. Jadi kalau relax sudah nanti pikiran tidak tegang, pikiran tidak fisik tidak kaku. Jadi, ya itu saja ya, itu hal biasa. Ini rupanya ini izinnya dari alam sudah tetap ya. Finish. Ini sebetulnya ya? 9. Ini sudah ya? Atau hujan-hujanan menunjukkan semalam berjuang, berlatih. Dulu saat Buddha aja berlatihnya di hutan. Ya pertama di hutan. Hujan panas dingin, hujan panas dingin. Kita kering sedikit aja sudah khawatir. Sudah takut kritis. Pertama sebelum jadi Buddha itu panas dingin. Kita di pelataran tempat bersih. Nggak takut ada ular, nggak takut ada ketonggeng, ada limpah, aman. Coba kalau kita berlatih di hutan, kapan nanti mau ya, bisa ajak rame-rame di IKN sana, Bapak Yung di belakang. Ada itu sekarang sudah ada itu yang mesnya itu, ada mes barak, nanti ada tinggal di belakang itu, di belakang ada sekarang sudah selesai. Nanti ininya latihan pakai tenda. Semalam suntuk tinggal di tenda. Kira-kira gimana Salut? Katanya mau yang lebih ekstrim sedikit. Kalau mau, memang mulai dari sini lah yang aman, yang bersih, yang sudah lebih tertata. Nanti kapan kita pilih Mas Buta. Baiklah. Jadi ini adalah awal ya pelatihan cita bawana, mindfulness ya, pelatih perhatian. Nah, kita agendakan setiap bulan purnama terang. Tapi kalau memungkinkan purnama gelap, kalau misalnya memungkinkan, kalau saya ada mungkin boleh juga. Saya coba usahakan setiap purnama terang saya ada di tempat. Ya kita sama-sama bisa berlatih hingga ini bisa menjadi ya spirit kita sama-sama lah untuk saling mendukung dalam hal upaya diri, menyemangati diri. Kalau sama-sama kan ini laporannya masih luas. Kalau nanti ada peserta lain yang mau datang ya silakan. Kita sama-sama berlatih. Sebenarnya idealnya dari jam 7 sampai jam 12. Idealnya ya jam 7 sampai 12. Dan setelah itu nginep di situ. MS, kemudian jam 5 bangun. Jam 5 bangun duduk lagi di sini.
paling tidak Sabtu Minggu lah, lalu jam 9-nya langsung puja bakti, itu idealnya. Lu pernah coba kan rasain? Saya kalau duduk di situ pagi-pagi jam 5, pagi-pagi sejuk, nyaman. Jadi kalau coba, makanya perlu dicoba. Pagi-pagi, nanti satu saat pagi-pagi jam 5, boleh juga jam 5 nanti suruh buka pintu kalau ada menginap di geraka. Kalau nggak hujan, ya nanti apa basah. Karena nyamannya di tempat terbuka, itu baca itu. Hal yang sangat membantu ini cuaca, alam, angin dari sebelah sana itu kuat, kencang dari sana. Jadi sebenarnya terbantu sini anginnya itu. Merasakan nggak dari waktu duduk? Sebenarnya kalau ya baru ini awal kita membiasakan latihan di tempat terbuka, mati angin saja dan lumayan bisa relax. Tadi nggak rasa enggak anginnya apa gitu, dan rasakan enggak? Kalau rasakan itu saja sebenarnya sudah cukup. Jika pikirannya tidak mana-mana ada di sini, pikirannya sudah ada di sini. Amati ini dengerin kebericik air ini kan alam ya. Ini air, kemudian angin. Lalu apa? Merenungkan. Meditasi itu kan bukan sekedar dikonsentrasikan pada apa, tapi merenungkan. Jadi pikir juga. Kalau meditasi nggak pikir itu mau kosong, itu nggak ada hasil apa-apanya. Jadi pikir juga, merenungkan. Ya, misalnya merenungkan apa, menyadari angin ini dingin, lalu tinggal di apa ini munculkan apa, disertakan apa, ini ancam, tidak kekal. Lalu lebih ini lagi, ya angin ini adalah ya bukan diri, hanya kosong belaka. Berarti puja semani kita yang merasakan angin maksudnya, ya yang kosong belaka dan ini semu dan seterusnya. Renungkan ya, itu artinya menjatuhkan dan ininya yang mengarah pada pengembangan berarti bukan hanya sekedar diamati dirasakan. Jadi meditasi bukan tujuannya tenang. Kalau ada pikir tujuan saya meditasi tenang, kalau tenang mungkin senang, besok latihan lagi. Tapi kalau nggak tenang, kesal, bisa tenang. Cara tujuan meditasi atau juga ada pengembangan batin. Pengembangan batin ya terus kita pengembangan batin. Apa ya? Pokoknya dijalani aja, jalani. Dia akan sendiri kan. Untuk mencari ketenangan itu hanya ya sebagai apa? Kalau orang tenang, itu tenang adalah dikatakan sudah siap. Tenang sudah siap. Tapi tenang yang diarahkan. Siap untuk apa? Siap atau cukup matang untuk ini diarahkan. Lihat sebagaimana fenomena yang ada, bisa mengamati, bisa menyadari, bisa melihat dengan jelas, baca sebenarnya. Ya dari ketenangan boleh, langsung mengamati juga boleh. Jadi tidak ada patokan yang harus menanggung juga. Karena nanti kalau mengamati, ya dengan ketenangan itu tenang juga nanti. Dalam artian lebih pemahamannya seperti itulah. Udah jadi hujan.
Pak ditambah 30 menit jalan kaki dulu. Harusnya seimbang, duduk setengah jam lebih, 30 menit, jalannya setengah jam. Hari ini sudah jalan belum berapa langkah? Ya. Hari ini siapa yang sudah jalan berlangkah-langkah sudah ada belum? Jadi berapa langkah? Enggak nonton. Justru berapa langkah hari jalan? Jadi harus diimbangi duduk, harus diimbangi jalan. Sebenarnya itu hal yang harus jadi kebiasaan setiap hari. Kita duduk berapa lama, kita jalan berapa lama. Jadi sehat fisik dan batin. Jadi kalau yang belum terbiasa jalan kaki, kebanyakan JRI paling jauh dari jalan kaki. Karena katanya umur kita itu tergantung kaki kita. Kalau kita masih bisa jalan, kita masih sehat dan berbaca. Itu juga yang saya pakai. Saya hari ini tembus 10.000 lebih jalan. Tiap hari biasanya ya 10.000. Itu beda bacanya kalau kita hari ini jalan. Jika duduk jalan cukup, duduk juga ini harus duduk dan jalan. Nah, silahkan kalau mau diteruskan, kalau belum mau pulang setengah jam lagi mau jalan cara kemari. Mau jalan pelan ya boleh, ya. Yang penting diamati, atau mau jalan agak ini ya cepat sedikit karena tempatnya luas. Kira-kira jam 10 atau sudah ini habis waktunya. Nah, batas jam 9. Cukup dulu ya. Oke. Hujan. Ya udah, nanti diteruskan lagi. Ya. Jangan dikejar terus, kejar lagi. Ini baru awal. Oke, jam 9 seperti kegiatan jam 9 juga. Ya kita tutup ya, kita anmodan dulu lah. Kami jasa. Semua makhluk di sini semoga dengan kebajikan yang telah kita lakukan, kita peroleh, semoga para dewa, semua makhluk bisa menikmati jasa dan kebahagiaan. Cita bakti tanggung hang kita mewa sabijatu sabwe purentu sakapa jantu bandaraso yata manijoti raso yata sabitiyo benwajantu sabbalogo vinasato mate bhavantuantarayo sukiti kayuko bhavan Abhiwadana silesa niccang bodha pacayino cattaro dhamma vadante ayuwano sukhan lalang bhavatu sabba manggalang rahantu sabba dewata sabba buddhanupamena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rahantu sabba dewata sabba dhammanupamena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rahantu sabba dewata sabba sanghanupamena sadasoti bhavantu te. Kita berangan-angan pada yang mulia Bante dengan sekarang. Okasa
Ya, semoga tidurnya tambah nyenyak lagi. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Dan bhagawantan abiwademi. Budang bhagawantan abiwademi. Swakato bhagavat dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga makhluk hidup berbahagia.